Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kami dari Universitas Teknologi Bandung. Saya bernama Randi dan juga rekan saya bernama Gumelar akan menjelaskan tentang pemilihan supplier dengan metode Analytical Hierarchy Process atau yang biasa kita kenal dengan AHP dalam mengatur efisiensi aliran supply chain management. Ini merupakan tugas dari mata kuliah supply chain management dengan dosen pengampu Bapak Teguh Aprianto. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke tahap pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Gumelar. Kepada Gumelar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Randi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan mengenai pemilihan supplier dengan metode AHP. Baik, sebelum memulai menuju ke pemilihan supplier, kita diharuskan untuk mengerti dulu apa arti dari supply chain management. Supply chain management yaitu suatu sistem pengelolaan informasi, produk, dan jasa yang bermula dari pemasok paling awal sampai ke konsumen terakhir yang memiliki suatu tujuan yang sama melalui pendekatan sistem yang terintegrasi. Aktivitas supply chain management tak lepas dari kegiatan pengadaan material. Agar pengadaan material dan komponen berjalan lancar, perusahaan harus dapat memilih supplier yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode AHP. Lalu, kita langsung ke pengertian pemilihan supplier. Pemilihan supplier yaitu kegiatan memilih supplier yang memiliki kegiatan strategis, terlebih jika supplier tersebut memasok komponen yang kritis yang akan digunakan dalam jangka panjang sebagai supplier penting. Kriteria yang ditetapkan harus dapat mencerminkan strategi supply chain perusahaan maupun karakteristik dari komponen yang akan dipasok. Kegiatan memilih supplier harus dikelola dengan baik dan tertaut dengan supply chain, karena hubungan ini mempengaruhi daya saing seluruh aktivitas supply chain. Oleh karena itu, permasalahan pemilihan supplier menjadi suatu hal penting guna membentuk supply chain system yang efektif. Biasanya, setiap perusahaan memiliki kriteria masing-masing dalam memilih dan mengevaluasi supplier, tergantung dari tujuan dan target yang ingin didapat oleh perusahaan. Lalu kita langsung ke pengertian pemilihan supplier. Pemilihan supplier di sini diharuskan memiliki beberapa kriteria, yaitu kualitas, pengiriman, harga, hasrat berbisnis, manajemen dan organisasi, kontrol operasi, layanan perbaikan, sikap, kesan, kinerja masa lalu, jaminan dan kebijakan klaim, fasilitas produksi dan kapasitas, kemampuan teknis, keadaan finansial, pemenuhan prosedural, training, sistem komunikasi, hubungan dengan buruh, nilai bisnis, pengaturan hubungan timbal balik, kemampuan mengepak, lokasi geografis, dan reputasi posisi dalam industri. Nah, di sini lalu kita langsung ke pengertian AHP. AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode proses pemeringkatan alternatif keputusan dan memilih alternatif yang terbaik dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria ini meliputi harga, kualitas, waktu pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, dan layanan perbaikan. Metode ini dikembangkan oleh Thomas R. Satie pada tahun 1970. AHP ini juga merupakan metode pengambilan keputusan suatu masalah yang kompleks, seperti permasalahan dalam perencanaan, penentuan dalam memilih alternatif keputusan, pengurutan prioritas kriteria, pemilihan keputusan alokasi sumber, perencanaan dan pelamaran kebutuhan, penentuan performance, optimasi dan pemecahan konflik digital. Metode AHP dapat menguraikan masalah banyak faktor atau kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki yang sederhana. Hierarki diartikan sebagai sebuah pandangan dari suatu permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur banyak level, di mana level awal merupakan tujuan yang kemudian diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir hingga ke alternatif.
Dengan penyusunan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat terurai ke dalam kelompok tertentu lalu diatur menjadi suatu bentuk hierarki, sehingga permasalahan akan seperti lebih sistematis dan terstruktur. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh kasus dan penyelesaiannya dengan metode AHP. Nah, kasusnya di sini yaitu ada PT XYZ yang merupakan perusahaan manufaktur di bidang produksi kemasan dari plastik. Produksinya yaitu gelas plastik dan cup plastik. Untuk memperoleh bahan berkualitas, perusahaan harus selektif dalam memilih supplier. Oleh karena itu, kegiatan dalam memilih supplier harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan pertimbangan, karena kesalahan dalam memilih supplier akan menyebabkan terganggunya proses produksi dan operasional supplier perusahaan secara keseluruhan. Permasalahan yang sering terjadi pada PT XYZ adalah adanya kualitas barang dari supplier yang tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan dan adanya kenaikan harga bahan baku secara mendadak. Nah, di sini ada tahap penyelesaian dengan metode AHP. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Lalu, metode yang kedua yaitu membuat struktur hierarki. Di sini, struktur hierarki terdapat beberapa PT supplier yang memiliki kriteria kualitas, harga, waktu pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, layanan perbaikan. Dan beberapa PT ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Yang ketiga, lalu membuat matriks berpasangan. Data yang digunakan untuk mengukur prioritas kepentingan dari berbagai kriteria dalam pemilihan supplier diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada 2 orang karyawan bagian pembelian. Setelah penilaian didapat, kemudian hasilnya dilakukan perhitungan rata-rata geometrik agar tidak tepat satu matriks perbandingan. Berikut adalah perbandingan berpasangan antar kriteria. Nah, di bawah ini merupakan hasil matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Kriteria di sini itu ada harga, kualitas, waktu pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, dan layanan perbaikan. Nah, di sini juga setelah mendapatkan hasil perbandingan berpasangan, dilakukan perhitungan normalisasi bobot penilaian perbandingan berpasangan antar kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada normalisasi bobot penilaian kriteria yang ada pada tabel 2. Nah, lalu setelah itu di sini ada data-data dan langsung diperhitungkan normalisasi matriks pada kolom dan baris harga. Yaitu X sama dengan nilai setiap elemen dibagi total nilai per kolom, yaitu 1 bagi 3,577 sama dengan 0,280. Ya. Nah, contoh perhitungan bobot pada baris harga yaitu total nilai elemen per baris dibagi jumlah elemen per baris. Itu yang tadi ada di kolom harga 0,280 tambah 0,344 itu di kualitas, tambah 0,224 di waktu pengiriman, tambah 0,248 di penanganan komplain, tambah 0,277 di layanan perbaikan, ditambah 0,195 di bobot dibagi 6 kriteria ini yaitu 0,261. Jadi di bawah ini di tabel 3 terdapat matriks perbandingan berpasangan kriteria harga. Nah, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Randi. Kepada Randi saya persilahkan. Berikut ini adalah metrik perbandingan berpasangan tujuan untuk kriteria kualitas. Bisa kita lihat terdapat 2 tabel, ada tabel 4 dan tabel 5. Tabel 4 yaitu matrik perbandingan berpasangan kriteria kualitas. Tabel kelima adalah matrik perbandingan berpasangan kriteria waktu pengiriman dengan suppliernya sama-sama 5 yaitu PTKD, PTBN, PTMB, PTSR, dan PTSN. Berikut ini adalah matrik perbandingan berpasangan tujuan untuk kriteria penanganan komplain. Terdapat 3 tabel, ada tabel 6, tabel 7, tabel 8. Tabel 6 menjelaskan tentang metrik perbandingan berpasangan kriteria penanganan komplain. Metrik 7 adalah metrik perbandingan berpasangan kriteria komunikasi. Dan
Tabel ke-8 adalah metrik perbandingan berpasangan kriteria layanan perbaikan. Hasil perhitungan metode AHP. Dari masing-masing metrik perbandingan berpasangan tujuan untuk setiap kriteria, kemudian dilakukan perhitungan normalisasi bobot penilaian perbandingan berpasangan, seperti pada metrik perbandingan antar kriteria. Berikut ini adalah hasil perhitungan AHP dari setiap tabel perbandingan berpasangan. Tabel 9. Hasil perhitungan AHP setiap kriteria. Terdiri dari 5 supplier yaitu PTKD, PTBN, PTMB, PTSR, dan PTSN. Dengan kolomnya ada kolom harga, kualitas, waktu pengiriman, penanganan komplain, komunikasi, layanan perbaikan, dan bobot. Setelah melakukan perhitungan normalisasi bobot penilaian perbandingan berpasangan, selanjutnya menghitung nilai CI dan CR. Berikut ini merupakan contoh perhitungan CI dan CR untuk penilaian kriteria. Sebelum kita lanjut pembahasan tabel, kita harus mengetahui definisi notasi. Terdiri dari 5, ada yang berbentuk seperti alpha max ini, dinamakan Eugen value maximum. Ada logo N bernama order matrix, CI indeks konsistensi, RI indeks random, CR rasio konsistensi. Kita lanjut ke tabel konsistensi rasio. Terlihat beberapa angka yang lalu dikali oleh sebuah tabel angka menghasilkan inputan seperti di gambar. Lanjutnya kita ke bawah ada lambda max dengan mendapatkan Eugen value-nya 6,137. Kita mencari CI indeks konsistensi dengan rumus Eugen value maksimum dikurang N order matrix dibagi order matrix dikurang 1 dengan hasil 0,027. Selanjutnya kita mencari rasio konsistensi dengan rumus indeks konsistensi dibagi indeks random. Setelah kita mendapatkan indeks konsistensi tadi dengan angka 0,027, lalu kita bagi dengan indeks random yang angkanya berupa 1,24, mendapatkan hasil 0,022. Dari perhitungan HAP pada setiap kriteria di atas didapatkan bahwa nilai CR berada di bawah 0,1 sehingga dapat dilanjutkan pada perhitungan selanjutnya. Dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara hasil perhitungan AHP tabel perbandingan berpasangan dengan hasil perhitungan AHP tabel perbandingan berpasangan antar kriteria, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel 12 hasil perhitungan AHP dengan 5 supplier PTKD, PTBN, PTMB, PTSR, PTSN. Hasil perhitungan AHP pada PTKD adalah 0,321, pada PTBN 0,258, pada PTMB 0,160, pada PTSR 0,184, pada PTSN 0,077. Berdasarkan dari perhitungan di atas didapatkan bahwa urutan supplier yang dipilih untuk supplier bahan penolong kardus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PTKD, 2 PTBN, 3 PTSR, 4 PTMB, 5 PTSN. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama supplier yang dipilih untuk bahan penolong kardus adalah PTKD. Yang kedua adalah PTBN dan yang ketiga adalah PTSR. Penelitian pada PTXYZ mengenai pemilihan supplier masih terbatas, hanya pada bahan penolong kardus saja. Masih memerlukan penelitian untuk bahan baku penolong lainnya agar permasalahan mengenai supplier dapat terrealisasikan secara tuntas dan proses produksi secara keseluruhan dapat berjalan lancar. Terima kasih, itulah penjelasan kami tentang materi proses pemilihan supplier dengan metode AHP. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau salah penginputan data, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Aprianto selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini. Akhir kalam kami tutup dengan sebuah pantun. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih teman-teman. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.